Baik, shalom semuanya, saudara-saudara ex-LBTC. Maaf bagi yang muda-muda saya belum kenal ya, tapi tadi ada beberapa yang hubungi saya. Terima kasih yang segenerasi dengan saya tahun 70-an sehingga kita boleh bertemu lagi. Tadi waktu mau mulai, rame, kita semuanya kontak kiri kanan, lama nggak bertemu. Indah sekali kalau kita boleh berjumpa lagi walaupun lewat Zoom ini. Puji Tuhan, tema kita menarik. Tuhan memanggil tentaranya. Ini tema yang Tuhan kerjakan di Bible Camp tahun 72, tanggal 23 Agustus sampai tanggal 27 Agustus tahun 72. Dan itu pertama kali saya mengenal Lawang Bible Training Center. Dan itu pertama kali juga saya mengenal pekerjaan Roh Kudus. Dan itu juga pertama kali saya terima panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Wah, luar biasa. Sungguh saya percaya semua kita yang umurnya sudah kepala 5 ke atas pasti masih ingat peristiwa itu. Bulan depan kita akan mengingat 48 tahun yang lalu peristiwa itu terjadi. Dan itu sungguh merubah hidup saya. Dan saya percaya semua kita juga dirubah. Nah, bagi saudara yang masih muda-muda yang baru bergabung, generasi di bawah kami semuanya, itu peristiwa sejarah yang luar biasa. Kami semua yang hadir waktu itu pertama kali. Nah, saudara yang gabung dengan Facebook saya, dengan Instagram saya, pertama kali kami yang ada di situ waktu itu kira-kira 150 sekian orang melihat awan kemuliaan Tuhan. Nah, bagi yang muda-muda ini harus tahu. Waktu itu ada seorang dari Singapura namanya Om Pang. Kalau saudara masih ingat ya, Om Pang. Ya, tiba-tiba dalam keadaan teduh sekali, tiba-tiba dia berseru, "Mari tentara Tuhan siap." Terus dia seperti seorang jenderal mengajak kami berbaris berderap. Luar biasa itu, saya merinding, saya gemetar sekali. Saya percaya yang lain juga begitu. Tiba-tiba diam. Semua kami ada yang berlutut, ada yang duduk. Diam, betul-betul diam. Saudara, selama saya hidup itu pertama kali saya seperti ada di ruangan yang kedap suara. Jadi betul-betul teduh, nggak ada. Sampai suara nafas saudara di sekitar saya pun saya nggak dengar. Betul-betul kedap suara. Terus saya tuh melek. Ada di mana saya ini? Saya melihat ini saudara yang tadi pagi aja masih di sini. Ada apa? Nah, ruang pertemuan LBTC itu samping dapur persis yang masih ingat ya waktu itu. Nah, tiba-tiba saya nggak tahu siapa yang memulai. Semua kami melihat ke plafon, saudara. Ada asap. Nah, logika saya, ini mungkin ada orang masak di dapur ini. Asapnya masuk ke sini. Tapi aneh, asapnya itu nempel di atap, halus sekali dan berputar. Kalau saya ngomong ini, saya masih merinding sampai saat ini. Ingat kejadian itu. Semuanya melihat ke atas. Dalam keadaan terpukau, asap. Ya, akhirnya kami tahu itu awan kemuliaan. Berputar dengan lembut sekali. Sayang zaman itu belum ada HP, sehingga kita nggak bisa merekam. Saudara, setelah sekian saat, lebih dari 30 menit, tiba-tiba terjadi lawatan Tuhan yang, saya nggak bisa lupa seumur hidup. Ada yang tersungkur, ada yang menari, ada yang berteriak, ada yang menangis. Sudahlah, betul-betul kami dalam suasana surga yang luar biasa. Nah, sampai hari ini setelah 48 tahun belum pernah saya mengalami peristiwa itu lagi. Maka itu ketika saudara kita Abraham Suyono menghubungi saya untuk hari ini boleh sharing satu penghormatan, satu penghargaan. Terima kasih kepada rekan-rekan baik yang seangkatan dengan saya tahun 72 maupun yang di bawah. Terima kasih untuk kita boleh belajar. Mari kita belajar firman Tuhan ini. Saudara, sampai hari ini masih cukup banyak
murid-murid Tuhan Yesus yang bingung dengan ayat-ayat tertentu. Contohnya begini, Guru, aku mau ikut engkau, tapi izinkan aku menguburkan ayahku dulu karena ayahku baru meninggal. Terus Tuhan Yesus berkata, biarlah yang mati ngubur orang mati, kamu ikut aku. Lalu ayat yang satu lagi berbunyi demikian, barang siapa ingin menjadi muridku, dia harus membenci istrinya, ayahnya, ibunya, anak-anaknya, bahkan saudara laki, saudara perempuannya. Nah, dua ayat ini cukup menjadi perdebatan sampai hari ini. Sepertinya ikut Tuhan Yesus kok sekejam itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, dengarkan. Kalau kita memakai sistem militer, ya saya ulangi, kalau kita memakai sistem militer, maka dua ayat itu tidak akan mengusik atau mengganggu kita. Tidak. Maka itu kenapa dari mulai kitab Keluaran, ya pasal 20, ketika kata tentara, mulai dari Abram, lalu Keluaran 20, sampai di perjanjian baru, sampai di kitab Wahyu, kata laskar atau tentara itu ada. Saudara, begini, ternyata seluruh dunia, ya seluruh dunia itu sistemnya beda-beda. Ya, contohnya begini, sistem politik setiap negara itu beda, betul tidak? Nah, tapi sistem pendidikan juga beda, sistem ekonomi beda, sistem kesehatan beda. Tapi seluruh dunia yang sistemnya sama dipakai adalah sistem militer. Ini luar biasa. Maka itu sistem militer yang dipakai oleh seluruh negara di dunia itu kita percaya berasal dari surga, karena sistem itu sama. Contoh, di negara mana saja jenjang kepangkatan militer itu sama, susunannya, urutannya sama, cara penghormatan, cara pendidikan semuanya sama. Pernah nggak saudara menyadari itu, bahwa sistem militer yang dipakai oleh seluruh dunia itu dari surga? Maka itu sistem itu yang ada di Alkitab. Nah, apa sistem itu? Tidak semua kita pernah gabung dengan militer, tapi semua kita tahu sistemnya. Contoh begini, seorang komandan ketika memerintah prajurit, saudara lihat, kata pertama yang muncul dari mulut prajurit setiap kali diajak bicara dengan komandannya, siap. Betul? Siap. Itu harus, artinya siap nggak siap, harus siap. Setelah mendengar instruksi atau perintah, lalu pasti prajurit berkata, laksanakan. Saudara, ini sistem luar biasa. Nah, ketika seorang komandan memerintahkan prajuritnya untuk mengerjakan sesuatu, hari itu ternyata hari pemakaman ayah dari prajurit. Nah, ini pertanyaannya. Boleh nggak prajurit berkata, siap komandan, tapi izinkan saya mengubur bapak saya dulu? Jawabannya, nggak ada alasan. Apapun perintah komandan dan bagaimanapun keadaannya, bahkan maaf, kalau istri sedang mau melahirkan, anak kecelakaan, misalnya, ketika prajurit mendengar perintah komandan, maka tidak ada tawar-menawar lagi, siap, laksanakan. Nah, dari ayat ini, dari konsep militer ini sekarang kita bisa mengerti mengapa kita harus selalu siap dan tidak boleh menawar atau membantah perintah komandan. Jadi kalau bapak kita meninggal dan kita dapat tugas, maka komandan berkata, yang mati biar dikubur oleh yang mati, kamu yang hidup kamu ikut aku. Nah, begitu pula harus lebih mengutamakan perintah komandan daripada kepentingan orang tua, kepentingan istri, kepentingan anak-anak. Jelas? Nah, yang berikut ayat ini lagi. Ketika murid-murid mengusir setan, mau menyembuhkan orang yang kena ayan kerasukan setan itu,
Lalu mereka berkata, kami nggak berhasil mengusir setan, padahal kami sudah usir demi namamu. Lalu jawab Tuhan Yesus, jenis ini tidak bisa diusir kalau tidak dengan doa dan puasa. Nah saudara, kita nggak mengerti ternyata hanya berdoa dan puasa. Karena kita menghadapi KKR besar, kita akan menghadapi peperangan. Ini daerah yang kita mau datang ini kuasa gelapnya kuat sekali, misalnya begitu. Lalu kita puasa. Nah ternyata bukan sekedar doa dan puasa, nggak makan nggak minum, lalu dar der dor, lalu kita berangkat pelayanan. Ternyata bukan. Di dalam sistem militer ada yang namanya konsolidasi. Betul? Ketika seorang komandan, seorang jenderal melihat kekuatan musuh sedang bertambah, persenjataan musuh ditambahi lagi, lalu komandan melihat tentaranya, prajuritnya, waduh nggak siap ini. Nah di situ ada kata retreat. Hei prajurit, ayo mundur sebentar. Konsolidasi. Nah di dalam konsolidasi itu ada 3 yang dikerjakan, yang disiapkan. 1, ada informasi yang harus prajurit tahu tentang situasi peperangan. Ini nomor 1, informasi. Setelah diberi informasi, maka komandan akan memberi instruksi untuk ngerjakan bagaimana. Setelah instruksi diberi, baru ada strategi. Nah, saudara-saudara, doa dan puasa menurut ayat itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Tetapi Tuhan Yesus sebagai jenderal perang kita mengajak kita mundur sebentar, konsolidasi, nyusun kekuatan baru, dengarkan informasi komandan, ikuti instruksinya, kerjakan strateginya. Setelah oke, baru ayo kita berangkat. Nah, jenis ini tidak bisa dilawan kecuali dengan doa dan puasa. Jadi bukan soal nggak makan nggak minumnya, tapi kita harus mendengar instruksi. Tema yang saudara pilih, saya betul-betul berterima kasih. Seperti saya kembali ke peristiwa 48 tahun yang lalu. Mudah-mudahan di antara semua yang ikut Zoom ini masih punya kopi bukunya itu, yang tulisannya Om Stup. Aduh luar biasa. Saudara, sebelum saya lupa, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang muda-muda pasti tidak ingat, LBTC itu dimulai di sebuah tempat namanya Nongko Jajar. Betul? Nah di Nongko Jajar itu ada sebuah wisma bersejarah, namanya Wisma Baitani. Luar biasa. Pendirinya adalah Om Tan Ekwan atau Ekwan Zakaria. Nah saudara, sejak bulan Mei yang lalu, anak Om Tan Ekwan dan anak tertua sampai anak termuda menghubungi saya. Lalu kami bentuk tim bahwa Wisma Baitani itu anak-anak sudah nggak sanggup lagi, tapi visi Om Tan Ekwan, ya, Om Tan Ekwan ini yang membawa Om Stup dari Semarang ke Malang, dan dari Malang Om Stup dibawa oleh Om Tan Ekwan ke Wisma Baitani itu. Yang dibawa Wisma itu ada gereja saudara kita almarhum Pak Boksyu, masih ingat ya? Dan ini sejarah. Nah saya bersyukur anak-anak Om Tan Ekwan minta untuk saya dengan tim untuk mengelola. Ini masih dalam negosiasi, termasuk sekolah yang ada di sana. Dan ini sungguh-sungguh anugerah Tuhan. Ketika tahun 70-an itu saya pertama kali gara-gara LBTC. Saya ingat berapa kali saya khotbah juga di gerejanya saudara kita almarhum Pak Stefanus Imanto Gunawan. Ini ada apa? Benang merah ini nyambung kembali. Maka itu nanti kita bisa sama-sama pakai lagi tempat itu. Tapi yang masih terkunci
Saya sudah 4 bulan di Nabire belum bisa keluar karena semua bandara di Papua masih dikunci, nggak ada pesawat masuk, nggak ada pesawat keluar. Puji Tuhan kami aman, cukup aman di Nabire, ya perlindungan Tuhan nyata. Nah, saya cerita sejarah itu. Nah, ini yang Tuhan cari. Kalau tema kita Tuhan memanggil tentaranya, berarti kita harus dengar instruksi, informasi, strategi dari komandan kita. Betul ya? Nah, jadi untuk mengerti semua firman Tuhan, salah satu pola yang kita perhatikan adalah pakai sistem militer. Maka itu kalau saudara lihat kisah perwira di Kapernaum, itu sistem militer yang luar biasa. Jangan datang ke rumahku Tuhan. Nah, dia sudah memanggil Tuhan loh kepada Yesus, di mana orang-orang Yahudi nggak tahu. Bahkan mereka nggak percaya kalau Yesus Tuhan. Tapi perwira ini saudara baca Lukas 7. Tuhan, jangan datang ke rumahku, aku nggak layak. Tapi cukup katakan sepatah kata saja. Saudara tahu nggak arti cukup katakan sepatah kata saja? Karena dia pakai sistem militer. Perintah komandan tidak boleh dibantah, tidak boleh dilawan. Maka itu semua prajurit ketika mendengar sebuah perintah, cukup kata siap. Dengar dulu, setelah dengar laksanakan. Saudara, menjadi tentara Tuhan dipanggil oleh Tuhan sebagai komandan perang kita, jenderal perang kita. Maka cuma satu kuncinya, taat, siap, laksanakan. Tidak ada kata lain. Nah, kita mempelajari, saya beri contoh-contoh apa yang kita sudah pernah tahu di Alkitab. Maka itu izinkan saya maaf ya, jangan tersinggung, saya minta maaf. Kalau sampai ada di antara kita yang sudah sekian lama kita berkata hidup di dalam roh, hidup di roh, hidup karena roh. Bukankah itu kata-kata yang paling umum kita dengar dari alma mater kita, istilah kita, dari LBTC? Kata-kata itu hidup dipimpin roh, hidup dikuasai roh, hidup oleh roh, hidup dengan roh. Wah, semuanya pakai kata itu. Tapi ada di antara kita sampai hari ini, saya minta maaf, bukan menuduh atau menghakimi, tidak. Tapi ini konsep penting. Kalau ada di antara kita yang selama ini atau akhir-akhir ini merasa apa yang salah dengan hidupku, apa yang salah dengan pelayananku, kenapa aku sepertinya buntu, sepertinya mampet, kenapa nggak ada kemajuan, kenapa? Bahkan ada banyak hal, kesulitan, tantangan wajar, tapi harus tetap maju. Nah, ini yang saya katakan bukan tantangan atau kesulitan, bukan masalah. Oh, kalau masalah tetap akan ada, karena kita sedang dididik. Tapi yang saya maksudkan, kok nggak maju? Kenapa dari dulu-dulu sekarang begini terus? Maaf, langsung periksa hati kita. Berarti ada yang tidak kita taati dari perintah komandan kita. Tuhan memanggil tentaranya, ini tema kita. Saudara, maka itu ketika perwira itu berkata cukup katakan sepatah kata saja. Aku ini prajurit, aku ini jenderal, pemimpin. Kalau aku menyuruh anak buahku kerjakan apa, harus kerjakan. Termasuk budakku yang sakit ini, kalau aku perintah harus pergi. Tapi aku juga seorang lawan. Di atasku ada kaisar, aku pun harus tunduk kepada dia. Nah, ini sistem militer, saudara. Nah, periksa ketaatan kita. Saya percepat, beri contoh. Abram. Saudara, semua kita tahu apa yang membuat Tuhan memilih Abram. Padahal kan cukup banyak orang juga di zaman itu, walaupun tidak sebanyak sekarang tentunya. Karena Tuhan membaca hati Abram. Ini orang nurut. Saudara bayangkan, kalau ada teman baik, ya, teman baik. Bagi ngikuti Zoom, kenapa saya kiri kanan kiri kanan?
Karena saya kalau ngajar lewat Zoom, sebelah kanan saya ini HP saya Instagram, sebelah kiri saya ini Facebook. Jadi saya harus ngurusin 3 ini, yang tengah ini Zoom, ya, oke. Nah begini, kalau ada teman baik kita, teman baik, kenal baik, tiba-tiba teman itu menyuruh, besok ajak keluargamu, kamu ke pelabuhan atau ke bandara di kota di mana kita ada. Pokoknya kamu pergi kemana? Jangan tanya dulu, bawa keluargamu ya ke bandara atau ke pelabuhan. Saya tanya kepada saudara, kita langsung berangkat atau diskusi dulu? Nggak mungkin langsung berangkat. Nah, Abram ini langsung berangkat. Dan lebih gilanya lagi, yang menyuruh, yang mengajak Abram bicara, catat loh, Abram nggak kenal, belum kenal, ini siapa yang merintah aku, mengajak keluargaku termasuk keponakannya pergi, ini siapa? Dia nggak kenal, karena dia masih penyembah berhala. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, setelah pertemuan kita lewat Zoom ini, kalau semuanya kita taat, tanpa banyak tanya, ikuti apa yang Roh Kudus mau, mujizat kemuliaan Tuhan akan terjadi di hidup kita. Begitu pula Maria. Maaf, bukankah zaman itu banyak gadis? Banyak zaman itu. Kenapa Tuhan hanya milih Maria? Nah, begini logika saya. Siapa pernah mikir? Seandainya waktu itu Tuhan hanya bicara gini, Gabriel, besok kamu turun ya ke dunia. Cari gadis yang mau hamil sebelum menikah, karena aku mau jadi manusia. Berangkatlah Gabriel ke dunia. Terus keliling, gadis-gadis, siapa mau hamil sebelum menikah? Ini logika saya waktu Roh Kudus ajari saya. Saya tanya kepada saudara, kira-kira Gabriel perlu waktu berapa tahun? Dari pagi turun dari surga ke dunia, keliling-keliling, sampai sekian banyak desa. Siapa mau ambil sebelum nikah? Nggak ada. Balik lagi ke surga, besok turun lagi. Terasi ini saudara, mengapa Tuhan langsung bicara kepada Gabriel ke Nazaret, temui seorang gadis bernama Maria? Karena Tuhan melihat Maria ini taat, disuruh apa saja mau. Saudara, mengapa bisa ada mujizat kapal sebesar itu? Karena Nuh taat. Ayo bayangkan, di zaman Nuh belum ada alat transportasi kapal, belum ada. Perahu saja nggak ada, karena orang belum pakai. Bahkan getek, tahu getek ya, rakit itu loh, belum ada. Tiba-tiba Tuhan berbicara, Nuh, buat kapal yang ukurannya sekian. Ayo kita mikir, lem belum ada, paku gergaji belum ada. Bayangkan bagaimana Nuh buat kapal, apa enggak bocor? Ngerti enggak ilustrasi ini saudara? Nah, di sini kita belajar, semua itu kuncinya cuma taat. Dan satu-satunya sistem yang membuat taat mutlak itu cuma sistem militer. Siap, laksanakan. Sungguh Tuhan berharap semua kita seperti itu. Nah, pemilihan Tuhan atas Daud, Kisah Rasul 13 ayat 22. Coba saudara perhatikan, ini luar biasa. Kisah Rasul 13 ayat 22. Ini saya mau bacakan ayatnya. Lagi sekali, kalau ada di antara kita yang sedang belajar fellowship bersama-sama via Zoom ini, dan hari-hari ini saudara sekeluarga, suami istri atau pribadi sedang bertanya-tanya, kenapa sulit sekali ini, ada apa, kok nggak maju-maju pelayanan ini, hidup ini kok tetap begini. Hari ini buka hati dan belajarlah taat, maka Tuhan akan berikan perintah. Kisah Rasul 13 ayat 22. Firman ini terjadi ketika Tuhan bicara kepada Samuel, ya. Jadi saya pakai bahasa anak-anak, ya. Kisah Rasul 13 ayat 22. Begini, setelah Saul disingkirkan,
Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan, ini firman-Nya kepada Samuel, Sam, aku telah mendapat pengganti Saul, Sam, yaitu anak Isai dari Bethlehem. Kamu ke sana, lantik urapi dia. Nah, terus Tuhan berkata begini kepada Samuel tentang Daud. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan. Apa yang dinyatakan Tuhan kepada Samuel tentang Daud? Aku telah mendapat, aku telah menemukan, aku telah memilih Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kata berkenan ini kunci. Komandan akan berkenan kepada prajurit kalau prajuritnya selalu siap laksanakan, siap laksanakan. Itu berkenan. Terus yang kedua, Tuhan berkata, dan olehnya, dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara perhatikan, Daud belum dipanggil, berarti belum dipilih, tahu, belum diurapi, belum apa-apa. Ini baru Tuhan bicara kepada Samuel. Tetapi Tuhan sudah punya dua penilaian. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bagaimana mungkin? Belum dipanggil, belum dipilih, belum diurapi, tapi sudah ada ketentuan kriteria. Seorang yang berkenan di hatiku dan orang yang melakukan segala kehendakku. Berarti Tuhan membaca hati. Saya ulangi lagi, Tuhan membaca hati. Nah, jadi begini ya, jangan tersinggung dulu lagi sekali. Kalau ada di antara kita sudah doa puasa, sudah doa pagi, sudah doa malam, hanya ingin mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicaralah Tuhan, kami lagi perlu petunjuk-Mu, tapi nggak ada pernyataan Tuhan. Maaf, langsung hukum diri sendiri bahwa saudara dan saya sedang tidak taat. Loh, belum apa-apa kok. Nah, itu dia. Hati kita itu yang dibaca oleh Tuhan, ada ketaatan. Kalau ada ketaatan, Tuhan pasti berbicara kepada kita. Tidak mungkin tidak. Karena sistem Tuhan memanggil tentaranya, kita ini prajurit, dia komandan. Saudara, ini konsep penting. Ingat, Alkitab menulis semua mujizat itu terjadi karena ketaatan. Saya ulangi lagi, semua mujizat itu terjadi karena ketaatan, bukan karena doa puasa. Maafkan saya harus bicara ini. Puasa kita selama apa tidak menentukan Tuhan memakai kita dan bicara kepada kita, kecuali ketaatan. Ingat, Simon sampai berubah hidupnya jadi Petrus karena hari itu semalam-malaman dia nggak dapat ikan. Lalu Tuhan Yesus menyuruh tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Kaget Petrus, ikan sebanyak ini. Nah, ada kalimat ini yang Petrus katakan. Kenapa dia ngomong kalimat ini? Sebenarnya kalimat ini gak baik. Karena engkau menyuruhnya, maka aku melakukan. Itu kalimat gak bagus. Karena engkau menyuruhnya, maka aku melakukan. Artinya begini, aku nelayan dari belum lahir, karena bapakku ini nelayan. Engkau tukang kayu dari Nazaret. Bagaimana mungkin tukang kayu nasihati nelayan? Ini ada matahari. Semua nelayan tahu kalau terang benderang tengah hari mau nangkap ikan gak dapat. Harus malam, gelap, pakai lampu, pakai cahaya, ikannya datang. Nah, karena
kalimat ini nggak bagus karena engkau menyuruhnya. Jadi, artinya begini loh saudara, ini loh jahatnya Petrus itu, Simon. Jadi kalau aku sudah melakukan dan tidak dapat apa-apa, aku nggak salah karena engkau menyuruhnya. Kurang ajar nggak ini Petrus? Maaf. Kaget dia, mujizat terjadi karena dia taat. Zaman Yosua, Sungai Yordan lagi banjir waktu mereka mau menyeberang. Mujizatnya bukan karena Yosua berdoa, karena ada perintah. Masukkan kakimu, kaki imam ke dalam air. Begitu imam itu melangkah masuk, langsung terjadi mujizat. Jadi semua mujizat itu karena ketaatan. Maka itu lagi sekali saya berkata, maafkan saya, bukan menuduh atau menghakimi. Kalau di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita nggak ada mujizat, maaf, berarti ada yang kita tidak taat untuk tidak kita lakukan atas perintahnya. Ini konsep yang luar biasa. Oke, jadi kepada orang yang taat, hanya Tuhan dan diri kita yang tahu kita ini taat atau tidak. Saya ulangi, hanya saudara dan saya, kita yang tahu dengan Tuhan kita ini taat atau tidak. Ngomonglah taat, aku ini taat, aku ini taat. Tuhan yang tahu kita taat atau tidak. Saudara, yakinkan ayat ini. Keluaran 25 ayat 22. Jadi ini Papa di surga, sangat luar biasa. Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah Musa, aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kirub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara, tolong keluarkan dua kata penting di ayat ini. Aku akan bertemu, engkau bertemu. Yang kedua, dan aku akan berbicara kepadamu. Saudara, saya kagum. Jadi tiap kali kita hadir dalam hadiratnya, tiap kali kita rindu berjumpa dengan Tuhan kita, entah kita mau tempatkan dia sebagai gembala yang baik, kalau kita domba, sebagai kekasih, kalau dia mempelai laki-laki kita, sebagai penjunan, kalau kita ini tanah liatnya, terserah. Nah, kalau kita sahabatnya, maka seperti Yohanes 15 ayat 15 dia berkata, mulai hari ini aku tidak menyebut lagi kamu hamba, karena hamba nggak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena perhatikan kata ini alasan utama Tuhan Yesus merubah status kita dari hamba menjadi sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu berapa hal, segala sesuatu yang aku terima, yang aku dengar dari Bapakku. Wih, ini luar biasa. Berarti antara Tuhan Yesus dengan kita nggak ada yang dia rahasiakan. Segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku, aku telah beritahukan kepadamu. Saudara, luar biasa. Nah, sekarang bayangkan ini zaman Musa, zaman perjanjian lama. Yang jelas-jelas Tuhan itu masih susah ditemui. Harus pakai ini, pakai itu, darah domba, wah ribetnya. Tapi mengapa Tuhan berjanji di Keluaran 25 ayat 22, aku akan bertemu dengan engkau dan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang harus kau sampaikan. Saudara perhatikan Keluaran 25 ayat 22 dan Yohanes 15 ayat 15. Ternyata ada kesamaan. Yahweh Tuhan bicara kepada Musa, aku akan bertemu dengan engkau dan berbicara dengan engkau
tentang segala sesuatu. Tuhan Yesus berkata kepada kita, aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku. Saudara bayangkan, maaf, akankah kita sering kesulitan mendengar suara Tuhan kalau firman Tuhan sendiri yang mengatakan kepada kita, aku akan bertemu dengan engkau. Bukan kita yang ngajak dia bertemu. Aku bertemu dengan engkau. Dan berbicara. Musa, ya izinkan saya tunjukkan banyak hal tentang Musa. Keluaran 33 ayat 17. Keluaran 33 ayat 17. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Saudara perhatikan. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Apa firmannya? Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Kalau saudara cuma membaca begitu saja, saudara nggak akan ketemu apa maksudnya. Tapi waktu Roh Kudus menerangkan kepada saya kaget. Juga hal, Yahweh berfirman kepada Musa, juga hal yang kau katakan ini, ya, juga yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Begini pertanyaannya, setelah kita baca bagaimana hati Tuhan kepadamu, pertanyaan saya, berarti antara Tuhan dengan Musa dan Musa dengan Tuhan, siapa yang menuruti siapa? Ini pertanyaan penting. Antara Tuhan dengan Musa, siapa yang menuruti siapa? Kalau firman-Nya juga hal yang telah kau katakan ini Musa akan kulakukan. Saudara, ini luar biasa. Jelas Tuhan akan nuruti Musa. Apa enggak keliru? Pertama kali saya diajar firman ini oleh Roh Kudus, saya itu tanya begini, berarti bagi Tuhan Musa itu sudah dianggap nggak pernah salah ngomong. Saudara bayangkan, Musa nggak berdoa. Tulis juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Berarti Musa ngomong apa saja dilakukan. Nah saya bertanya, Tuhan, apakah Musa itu nggak pernah bisa salah ngomong? Wajar nggak kalau saya tanya itu? Saya percaya saudara pun wajar. Jawaban Tuhan, kalimat terakhir, saya menangis. Coba lihat kalimat terakhir ayat 17. Mengapa Tuhan berani menjamin Musa nggak salah ngomong, sehingga apa saja yang Musa katakan pasti dilakukan? Kalimat terakhir, baca. Kalau saudara ada Alkitab, baca sama-sama. Jelas ya? Dan aku mengenal kamu. Saya nangis, saudara. Oh ya, Tuhan, kira-kira kapan Tuhan bicara seperti bicara kepada Musa untuk hidup kami? Betapa kami rindu sebagai tentaramu di akhir zaman. Tuhan akan berkata, entah dengan cara apa, aku mengenal kamu. Jadi bagi Tuhan, Musa nggak akan salah ngomong karena Tuhan kenal Musa. Nah yang menarik lagi, saudara lihat, juga hal, tahu nggak arti kata? Satu kalimat dua kata, juga hal yang telah kau katakan ini. Saudara, dalam bahasa Indonesia atau bahasa apa saja, kalau ada kata juga hal, itu berarti sebelum-sebelumnya Musa sudah ngomong dan Tuhan lakukan, dan nanti setelah ini Musa ngomong apa saja Tuhan lakukan. Bayangkan kira-kira kalau itu terjadi atas hidup kita. Wow. Ini yang Tuhan ingin panggil tentaranya.
Oke. Keluaran 32. Ya, Keluaran 32. Ayat yang ke Keluaran 32, oh maaf 33, maaf. Keluaran 33 ayat yang ke-7. Ya, Keluaran 3:7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan Israel, maksudnya jauh, ya. Dan menamainya kemah pertemuan. Ya. Setiap orang, perhatikan, setiap orang yang mencari Yahweh Tuhan, keluarlah orang itu pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Ayat 8. Apabila Musa keluar dari kemahnya, maksudnya pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai Musa masuk ke dalam kemah. Ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Stop dulu. Apabila Musa masuk ke kemah itu, turunlah tiang awan. Nah, saudara tahu toh? Tanda Yahweh Tuhan hadir adalah tiang awan itu. Betul tidak? Nah, kembali Roh Kudus menanyakan kepada saya. Apabila Musa masuk, baru Tuhan hadir. Pertanyaannya, berarti antara Musa dengan Tuhan, siapa yang nunggu siapa? Kaget saya, saudara. Itu luar biasa. Jawabannya, Tuhan yang nunggu Musa. Jadi kalau Musa tidak masuk ke kemah itu, Tuhan gak akan turun. Saudara, saya kagum. Sedemikian akrabnya Musa dengan Tuhan. Sampai seperti ini. Sungguh Tuhan berharap setelah kita bertemu lewat Zoom ini, ada sebuah revolusi di dalam hidup kita, bahwa saudara dan saya akan dibuat mampu oleh Roh Kudus, sangat sensitif, sangat peka, dengar suaranya, untuk kita bisa melakukan segala sesuatu yang Dia perintahkan kepada kita untuk kita sampaikan kepada dunia ini. Ini harapan Tuhan selesai kita belajar via Zoom ini. Saudara dan saya direvolusi dalam hidup ini untuk kita peka, sensitif, dan Tuhan akan berbicara, dan apapun yang kita katakan Dia lakukan karena Dia mengenal kita. Oh, betapa indahnya dunia kalau saudara dan saya sebagai tentaranya di akhir zaman tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Puji Tuhan, haleluya. Belum selesai. Terus masih ayat 9 ya. Saya ulangi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berdiri di pintu kemah. Oh, lihat saudara, lihat. Dan berbicaralah Yahweh dengan Musa sana. Lagi sekali teliti. Selama ini kalau kita berdoa, maaf ya, selama ini kalau kita berdoa, maaf, pasti ada yang nyerocos sendiri. Maka itu karena kita kebanyakan ngomong kepada Tuhan kalau kita berdoa, Tuhan gak ada waktu untuk ngomong kepada kita, sebab kita habiskan semua waktunya, maaf. Tapi lihat hidup Musa. Begitu Musa masuk ke dalam kemah itu dan Tuhan hadir, dengar dan baca baik-baik. Siapa yang memulai berbicara lebih dulu kepada siapa?
Perhatikan pertanyaan ini. Ayat 9 Keluaran 33. Siapa yang memulai berbicara dulu kepada siapa? Saudara lihat. Begitu Musa masuk, tiang awan turun, ditulis, maka Yahweh Tuhan berbicara duluan. Musa belum bicara. Maaf, ini intermezzo saja. Jadi kalau saudara berkata, kenapa ya aku kok nggak bisa dengar suara Tuhan lagi? Jawabannya karena kita terlalu banyak ngomong di hadapan Tuhan. Tuhan nggak ada kesempatan. Nikmati persekutuan ini. Belum selesai ayat 10. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun. Maka mereka bangun sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Izinkan saya mengatakan kepada semua rekan-rekan hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, hidup saudara dan hidup saya sangat dinantikan oleh umat yang kita layani. Dengarkan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai tentara Kristus di akhir zaman, orang-orang di sekitar kita sangat menantikan, sangat menantikan apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kita. Maka itu begitu Musa masuk ke kemah dan tiang awan turun, seluruh bangsa itu bangun lalu sujud menyembah di pintu kemahnya. Kenapa? Karena mereka tahu Yahweh Tuhan hadir. Dan kita akan mendengar instruksi, informasi, dan strateginya. Ini luar biasa, saudara. Maka itu kalau kita mengajar, baru 5 menit, jemaat sudah kasak kusuk, kaki digosok ke lantai, krosok-krosok, terus garuk-garuk, terus tolat-toleh. Berarti mereka nggak suka yang kita sampaikan. Nggak cocok. Nggak ada yang baru. Ayat 11. Dan Yahweh berbicara kepada Musa. Tolong catat. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Saya nggak usah baca kalimat berikut. Kepada temannya. Oh iya. Saudara, sahabat. Maka itu saya katakan Keluaran 33:17, Keluaran 25:22 dengan Yohanes 15 ayat 15 sama. Sahabat kita ini sahabatnya. Tuhan ingin berbicara kepada kita. Apalagi sistem militer, sistem militer. Ketika sebuah peperangan mencapai klimaksnya, maka sekarang ini peperangan mencapai klimaksnya karena akhir zaman. Maka di dalam teori perang, makin gencar peperangan karena sudah makin mau terakhir, maka komandan tidak boleh putus berkomunikasi kepada prajurit, dan prajurit tidak boleh stop mendengar instruksi. Ngerti tidak, saudara? Ini sudah akhir zaman. Maka yang dibutuhkan Tuhan terhadap kita adalah ketaatan kita. Kita nggak perlu ragu-ragu. Komandan kita, jenderal perang kita sedang sibuk memberi informasi, instruksi, strategi kepada kita karena peperangannya makin gencar. Lihat COVID-19 ini aneh. Dunia bisa dibuat jungkir balik hanya dengan sebuah yang namanya corona yang mata nggak lihat. Bukankah seharusnya virus Injil itu lebih dahsyat daripada virus corona? Mengapa virus Injil yang sudah ada di dalam hidup kita tidak seganas virus corona yang bisa nulari orang hanya karena dekat? Sampai sekarang jabatan tangan nggak boleh,
dekat-dekat, nggak boleh, harus jarak 1 meter. Seharusnya saudara dan saya yang dipenuhi virus Injil ini karena darah Yesus dan kuasa Roh Kudus, harusnya Injil itu sudah menulari sebanyak-banyaknya orang. Pertama kali saya kena malaria di Papua, hampir mati saudara. Karena 3 hari saya nggak bisa bangun, saya diinfus, buka mata aja nggak bisa. Nah, terus logika anak-anak muncul. Aduh, kalau saya di zaman Nuh dulu, dan waktu Nuh masuk Batra membawa binatang-binatang itu, saya akan larang Nuh bawa nyamuk sepasang, gak usah dibawa itu. Karena malaria kan nularnya karena nyamuk. Nah, tapi di situ saya belajar, nyamuk itu kecil. Maaf, kadang-kadang tai hidung kita lebih gede daripada nyamuk. Nyamuk kalau hinggap di tubuh manusia, bukan menit loh. Kalau sampai nyamuk itu hinggap menit, berarti kita ini kulit badak. Maaf, nyamuk yang kecil, hinggapnya cuma berapa detik, umurnya cuma berapa hari, tapi begitu nempel ke hidup orang, kalau di dalamnya ada virus demam berdarah, ada malaria, orang segede kita yang jutaan kali lebih gede dari badan nyamuk, kita bisa mati. Masa virus Injil yang di dalam kita, yang begitu hebat kuasanya. Ingat Roma 1 ayat 16. Karena aku yakin sepenuhnya bahwa Injil itu kekuatan Tuhan yang sanggup menyelamatkan semua orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kedua orang Yunani, lalu semua orang. Injil itu kuasa Tuhan, Injil itu kekuatan Tuhan. Seharusnya saudara dan saya yang hidup ini penuh dengan virus Injil, kita bisa menularkan virus ini ke banyak orang. Saya percaya semua kita yakin virus Injil di dalam hidup kita jauh lebih dahsyat daripada virus corona. Betul tidak? Maka itu harus bekerja virus Injil ini dalam hidup kita. Nah, kembali pertanyaannya, kalau sampai virus Injil di dalam diri kita nggak bisa nulari ke orang lain, berarti ada yang salah di hidup ini. Salahnya apa? Yaitu tadi tidak taat. Ayat terakhir, Kisah Rasul 20. Kalau Galatia 5, 16, 17 itu sudah makanan kita dari LBTC dulu. Hiduplah oleh roh. Kata Paulus ya dalam Galatia 5, 16, 17, hiduplah oleh roh. Supaya kamu tidak mengikuti keinginan daging. Sebab keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Betul? Ingat ya ayat itu. Nah, sekarang Kisah Rasul 20. Selesai Zoom ini, kalau saudara dan saya hidup seperti Kisah Rasul 20, dahsyat hidup ini. Virus Injil akan ketularan semua orang yang dekat-dekat kita. Seperti virus corona yang begitu ganas. Kisah Rasul 20 mulai ayat 21. Aku senantiasa bersaksi, ya. Maaf, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara tahu arti kata aku bersaksi? Itu artinya di setiap kesempatan kita hidup, virus Injil harus kita tularkan kepada banyak orang. Itu arti kata aku senantiasa bersaksi. Kenapa dengan virus corona ini ada social distancing, nggak boleh bergerombol, ada physical, jaga jarak minimal 1 meter, karena virusnya bisa nular. Sekarang orang nyanyi saja nggak boleh di gereja kalau ruangannya pakai AC. Ya ampun, ganas sekali virus ini. Lah kita ini nyanyi tiap hari, kok nggak ketularan orang-orang itu? Maaf. Berarti virus Injil di dalam diri kita lemah.
tidak sekuat virus corona. Dulu orang bersin nggak apa-apa, sekarang orang bersin takut semuanya. Lah kita ini bersin tiap hari, mana virus Injilnya? 22 ya. Tetapi sekarang, wah ini keren, sebagai tawanan roh. Saudara-saudara, kita harus tanya, tawanan roh dibelenggu, disetir, diatur, dikuasai, ya, dipimpin oleh roh. Maaf, dalam hidup ini ternyata bukan cuma Roh Kudus yang bisa mengatur, menyetir, menguasai. Bisa nggak uang menguasai kita, menawan kita? Uang. Bisa nggak perjinan, percabulan, iri hati, dendam, khawatir, takut, dan yang lain-lain menawan kita? Bisa. Maka itu selesai kita berjumpa lewat Zoom ini, ambil keputusan masing-masing kita mau jadi tawanan roh. Kalau masing-masing kita jadi tawanan roh, luar biasa. Terus aku pergi ke Yerusalem sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, bukan tur Israel ya, maaf. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Harus tahu, cuma dia nggak mau tahu. Aku nggak tahu. Nah, kata kunci ayat 23 adalah kata selain. Itu kata kuncinya. Aku tidak mau tahu, itu kata yang tepat. Saya tambahkan kata mau di antara kalimat ini. Aku tidak mau tahu. Karena Paulus tahu, tapi dia nggak mau tahu. Nanti kita lihat dia tahu apa. Aku tidak mau tahu apa yang akan terjadi atas diriku di Yerusalem nanti. Dia tahu, tapi dia nggak mau tahu. Selain, saudara garis bawahi kata selain. Artinya hanya Roh Kudus yang boleh memberitahu, mengatur, membelenggu, menawan aku. Nggak boleh yang lain. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Hari-hari ini ada siapa lagi yang mengatur hidup kita, yang mengontrol, yang memberi instruksi, yang menyetir hidup kita selain daripada Roh Kudus? Jangan kita beri kesempatan yang lain untuk menguasai hidup kita. Jangan, saudara. Saya ulangi, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Bukan hotel dan restoran yang menunggu, tapi penjara dan sengsara. Ayat 24, ini akhirnya. Tetapi sebagai tentara Yesus, tentara akhir zaman, yang harus selalu berkata, siap, laksanakan komandan, siap, laksanakan. Wah, ini luar biasa. Ayat 24, Kisah Rasul 20. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Seorang prajurit gak sibuk dengan dirinya sendiri. Seorang prajurit gak sibuk dengan urusan-urusan perutnya, urusan. Maka itu Paulus berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai ke akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Kalau ini zaman corona, harus mencapai garis akhir, memberi kesaksian, menularkan virus Injil itu kepada banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, cuma satu, bukan banyak doa puasa, bukan nambah jam berdoa sehari 8 jam berapa, tidak, tapi ketaatan, 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 dan ketaatan. Maka ayat terakhir Filipi 2 ayat 21 ini harus jadi bagian utama dalam hidup kita. Setiap kali kita mengerjakan apa saja, biarlah pertanyaannya jelas di ayat ini. Filipi 2:21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi mau kerjakan apa saja kita cek, ini untuk kepentingan siapa. Kalau untuk kepentingan keluarga, kepentingan sendiri, stop. Tapi kalau untuk kepentingan Kristus Yesus, kerjakan. Hasilnya akan luar biasa.
Oh, puji Tuhan. Lagi sekali terima kasih kepada saudara yang mengundang untuk boleh berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya kembalikan kepada host. Ayo kita lanjut. Silakan Mas Yono. Pandu kita. Halo? Ya, silakan. Sama-sama. Dari yang berikan apresiasi untuk Koden pada saat ini yang telah memberikan sesuatu buat kita pada saat ini yang Tuhan kami kita luar biasa penyampaian jadi tentang tentara Tuhan bagaimana kita harus taat hanya ada komando satu komando. Amin, amin. Mungkin dari rekan-rekan semua ada pertanyaan, mungkin bisa kasih question. Kalau nih dari Pak Petrus Cendrawan, ya Petrus Cendrawan dari. Ya, silakan. Ya, yang kencang suaranya kurang kuat, nggak dengar. Shalom, sudah, boleh, silakan bertanya. Ya, terima kasih Pak Daniel, kami sangat diberkati. Suaranya hilang. Ya, udah oke. Siap. Mari Pak Petrus Cendrawan. Apa kabar? Pak Petrus, kalau Pak Petrus dibuka dulu mulutnya. Sudah. Ya, saya ulangi, saya setuju dengan apa yang diberitakan Pak Daniel, saya sangat diberkati. Firman Tuhan juga bilang bagaimana bangsa Israel sebagian besar mati di padang gurun karena mereka mendengar suara Tuhan tapi mereka tidak taat. Nah, yang saya mau tanyakan, ini problem gereja di mana-mana ya Pak ya. Kalau kita bergabung di satu gereja, itu kan ada pengaturan dari pemimpin atau sinode. Nah, tiba-tiba mendengar suara Tuhan untuk pelayanan ke satu tempat. Nah, tapi kira-kira waktu kita di sinode, kalau sinode nggak setuju, kita paksakan melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, suara Tuhan, biasanya kita disebut pemberontak. Nah, bijaksananya bagaimana? Karena kan harus taat juga pada pemimpin. Nah, itu aja yang saya tanya Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Nanti tolong baca yang lengkap ya. Karena waktu Koden sampai 30 menit lagi. Karena nanti jam 8 WIB jadi jam 10 Papua, Koden harus on air di radio. Ya, gini, ada kisah persis seperti yang Pak Cendrawan tanyakan. Itu di Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ya, saya baca dengan cepat mulai ayat yang keempat. Kisah Rasul 16 mulai ayat yang keempat. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin besar, bertambah besar jumlahnya. Jadi Paulus dengan tim penginjilannya itu tunduk kepada Yerusalem, taat. Hasilnya pun luar biasa. Tapi di ayat 6 mulai dibelokkan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus penglihatan. Nah, saya nggak usah baca. Saudara, ini sejarah yang luar biasa. Pertama kali virus Injil masuk ke Eropa.
Jadi Paulus nginjil di Asia sesuai instruksi tim di Yerusalem, tapi hari itu Roh Kudus dan Roh Yesus mencegah mereka untuk pelayanan di Asia sebab mereka harus ke Eropa. Nah, yang menarik Pak Cindrawan, ketika Paulus belok ke Eropa, tidak ada tulisan Paulus minta izin ke Yerusalem. Ya, zaman itu memang belum ada handphone, jadi nggak sempat kontak istilahnya. Memang tidak sedikit ketika gereja-gereja tidak hidup di dalam pimpinan roh, ketika ada timnya yang dipimpin roh, mereka tidak mau tahu. Maafkan saya harus ngomong ini. Asal Pak Cendrawan yakin, seyakin-yakinnya bahwa itu Roh Kudus yang menyuruh, dan kalau organisasi tidak mengizinkannya, saya punya istilah begini. Organisasi sebagus apapun, sehebat apapun, ya, itu hanya sebuah kendaraan. Kalau saudara dan saya punya kendaraan dan kita pakai untuk menuju suatu tempat dalam pelayanan, ternyata kendaraannya rusak atau hancur, jangan nungguin kendaraan itu, ganti kendaraan lain asal tujuannya sampai. Nah, untuk mengerti kalimat saya terakhir, pikir sendiri, maafkan saya. Lanjut, host. Yang lain. Mau tanya? Terus siapa yang tanya? Oke, mau tanya. Silakan Bandis. Halo. Iya. Saya mau pertanyaan, ini berbicara satu komando. Tadi dikatakan bahwa Tuhan memanggil tentaranya dan menjadikan satu komando. Apakah mungkin dalam satu komando itu terpencar di Bali? Ini berbicara tentang panggilan untuk satu komando. Apakah mungkin atau memang ada wadah yang sudah ditentukan Tuhan untuk kita bergerak bersama? Ini yang perlu kita pikirkan. Silakan. Itu aja pertanyaannya. Apa mungkin bisa kita masih tetap di satu komando? Ya, saya kurang apa satu komando apa, coba diulangi putus. Yang saya tanyakan, apa yang sudah sampaikan tadi tentang Tuhan memanggil tentaranya dan menjadikan satu komando. Ya, kita harus tunduk di dalam satu komando. Nah, yang pertama itu kan yang mengomandangi kita. Jadi apakah memang sudah ada disiapkan wadah selain yang kita sudah tahu? Saya kurang jelas. Yono bisa bantu? Yang sudah terpecah-pecah. Ya. Pertanyaannya adalah dengan apa yang tadi Koden sampaikan. Karena ini kan artinya bahwa alumni ini sudah di berbagai macam gereja-gereja seperti itu. Nah, bagaimana untuk bisa satu komando sementara Koden tadi sampaikan bahwa tentara itu hanya satu komando jadi ini ya. Jadi atau sudah ada wadah untuk artinya satu pandangan. Ya, oke, ngerti ya. Terima kasih, saya baru jelas sekarang ini. Saudara, saya harus berkata apa adanya. Kalau kita sudah pernah jadi prajurit dan kita terlatih, kan pangkat harus naik, jangan prajurit terus. Maka saudara dan saya sudah harus jadi jenderal sendiri, dan kita punya prajurit lain. Jadi jangan tunggu komando dari pusat lagi, sebab Tuhan sudah mengangkat kita. Jadi kita jangan cari satu komando lagi. Masing-masing kita harus punya prajurit lagi. Gitu. Amin.
Setuju ya? Oke, ada yang lain? Oke, Pak Andis sudah oke ya. Nah, sekarang sih ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Goden. Oke, makasih Goden. Oh, sama-sama. Senang sekali ini, senang sekali. Saya boleh bergabung. Ya, terima kasih Goden. Iya. Ya, selalu. Ada yang mau tanya? Halo. Ya, selalu. Halo. Siapa Ya. Lukas. Oh, Lukas Wato. Oke. Ya. Saya berharap sebelum Koden, halo, Ya, dengar. Koden tinggalkan ruangan ini bisa berdoa untuk kita dulu. Oh, pasti. Itu ada doa ya. 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 Oke, Koden ada permintaan untuk Koden berdoa untuk kita semua supaya apa yang Koden sampaikan itu bisa dipulihkan, kembalikan. Tadi kalau Mas Kamu tadi sampaikan tentang bangkit ya. Ya, LPTC, alumni LPTC bangun jejaringan yang baru. Nah, kita harapkan ini bisa terjadi di antara kita semua. waduh, puji Tuhan. Kalau setelah ini ada jejaring baru, Koden senang sekali. Aduh, luar biasa. Iya. Baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada lagu wajib kita dulu di LPTC. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Nah, ayo kita berdoa dengan pujian ini supaya kembali Roh Kudus merefresh, menyegarkan kita, karena lagu ini sangat profetik untuk melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi saudara-saudara, sebagai pengakuan iman kita, tidak ada suara lain yang kita dengar kecuali suara Tuhan. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa di surga, terima kasih karena ketaatan Om Stup, anak-Mu. Dia datang ke Indonesia dari Amerika. Terima kasih, sehingga karena ketaatan Om Stup, kami bisa jadi seperti ini sekarang. Berkati semua anak-anaknya, berkati Tuhan. Kalau Andrew bisa bergabung dengan kami juga, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami ingat Julie, kami ingat Becky, berkati anak Harry. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau hari ini setelah sekian puluh tahun kami tidak bertemu, dan kami bisa bertemu lewat Zoom ini. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara kami Abraham Daryono, berkati yang mengumpulkan kami, berkati semua kami.
Bahkan hari ini kami mengambil keputusan. Kami mau taat Tuhan. Kami mau taat. Kami mau taat. Supaya panggilan Tuhan nyata buat hidup kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami tetap mau ada di jalur Tuhan. Kami tetap mau dipimpin dikuasai Roh Kudus. Kami tetap mau ditawan dan menjadi tawanan Roh Kudus. Tidak ada yang lain selain dari kuasa Roh Kudus yang boleh mengatur hidup kami, yang boleh menuntun kami. Kami tidak akan berikan hidup kami kepada kekuatan yang lain. Ini doa kami, permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap melakukan tugasmu dan kami siap melakukan apa saja yang Tuhan katakan. Dalam nama Yesus. Amin.